Gini loh Pak, itu logikanya kayak gini. Allah itu bukan Tuhannya umat muslim baik. Nah, akhirnya jin itu menyerupakan dirinya sebagai Nabi Sulaiman. Akhirnya masuk nih ke singgasananya Sulaiman. Aku Sulaiman, ini buktinya. Kalau seumpama Allah nginjek sakit ya kita sabar, kalau nginjek nikmat ya syukur. Intinya kan itu. Dia itu orang yang pertama orang yang pertama memperkenalkan sihir ke manusia dari kalangan manusia. Dan kemudian Syekh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bertemu lagi di konten opini kedua di episode kelima, yang pada malam hari ini bersama narasumber kita tercinta, Ustadz Lukman. tercinta. Masya Allah tercinta. Ustadz cinta tak sama dia? Berarti cinta kau bertemu Almarhum aman haba. Neraka ya. Jangan dong. Jangan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Khair. Dan sini teman-teman sekalian ya, chatnya masuk kali sini. Setnya Khususnya baru kayaknya ya. Spesial ini. Iya, iya. Juga di sini ada makanan grill malam hari ini, teman-teman sekalian. Butuh perkenalan enggak? Enggak Enggak usah ya, cari langsung dulu lagi. Jadi kita kedatangan host terbaru ini, Saudara Taufik. Baru ini ya, baru masuk ya. Baru in Oke, frame. Baru in frame. Tapi terlibat sejak lama ya. Oh, iya. Sejak di kandungan. Sejak sampai belum sekarang. lahir. Baik Ustaz, tema malam ini ya, apa Bim? Bagaimana? Tentang kodam. Ini viral di TikTok, Zat. Yang cek kodam kayak misalnya wong itu ngetik namanya imam misalnya. Imam kosong. nanti kodamnya disebut ya. Disebut. Itu yang TikTok kan? Aku enggak pernah main TikTok, enggak tahu jadi. Itu tuh. Rehan macan kumbang misalnya kayak itu. Enggak, maksudnya itu di situ ada uangnya. Enggak gini. Sebelum jawab pertanyaan mestinya kan aku harus tahu dong. Iya. Apa taswirul masail atau tasawurul masail nisfun minal jawab katanya gitu. Gini ya. Deskripsi yang clear terhadap satu persoalan itu sudah setengah jawaban tuh. Nah, jadi mesti jelas tuh ya. Itu ini tentang yang viral tadi ya, yang kodam, terutama belakangan ini yang sedang viral. Itu sebenarnya itu dari sudut pandang Islam misalkan. Nah. Khodam dulu apa cek khodam itu atau mana? Enggak, Jadi yang viral itu Zat, kasus orang-orang live di TikTok itu untuk memberitahu para penontonnya itu punya kodam apa. Jadi penontonnya kasih Itu uang yang live? Atau Iya, orang. Ada uangnya? Ya, orang Siapa ya. itu? enggak itu sebenarnya kreator. cuma Guyon-guyonan baik. guyon-guyonan baik. Iya. Nah, Jadi masalahnya tidak itu usah dianggap serius yang itu. Iya, Nah, problemnya sekarang yang serius apa? yang serius ini tentang eksistensi khodam itu dewek. Sebenarnya khodam itu benar-benar adonian apa tak kate, apa cuman kepercayaan Guyonan bae. kepercayaan baik kan. Dan juga cak mano misalkan uang yang sudah percaya dengan khodam itu, apakah khodam tersebut bisa melindungi si tuannya tadi kan? Nah, menurut pandang Ustaz cak mano? Apakah jadi kafir juga atau enggak kayak gitu-gitu konsekuensi yang Bisa jadi. ujungnya ya. Iya. Tapi yang difahami tentang khodam itu sendiri di sini apa? Jin atau apa gitu? Jin. Yang juga viral di situ itu juga jin. jin juga. Iya. Kamu ada jin. Kok kemarin itu ada khodam pesawat terbang kayak gitu. Terkadang Pelindungnya Mas Zat. nek moyang kadang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi khodam itu maknanya secara generik atau secara etimologis, secara kebahasaan itu kan pembantu gitu ya. Iya. Pembantu. Bukan pelindung sebenarnya, lebih tepatnya pembantu. Tapi kalau dibahas ke pembantu kayaknya nggak enak gitu, kayak ART gitu. Babu. Iya, kayak babu, apalagi babu kan nggak enak. Kacung. Ya itu semacam penghalusan saja. Dan wabil khusus kalau di pesantren itu juga ada istilah khodam ya. Masih ingat yang di pesantren kiai kan ada khodamnya. Ya. Yang enggak, maksudku yang ngikut-ngikuti nganter. Khodim. Iya, khodim atau khodam sebenarnya. Sama-sama lah sebenarnya. Yang nganter kiai. Nah, sopir itu disebut khodam. Yang biasanya Buat hidupnya di minum. dalam gitu. Itu juga khodam. Tapi itu lebih ke melayani tak ya? Melayani kiai. Ya, melayani kiai ya. Memang makna
makna generiknya seperti itu. Khodam itu maksudnya adalah pelayan yang membantu, orang yang membantu kiai mengatasi. Kalau khodam itu berupa santri segala macam ya, itu orang yang membantu kiai melakukan segala sesuatu yang mungkin mungkin tidak bisa dilakukan oleh kiai, misalnya nyetir ya kan, misalnya nyuci, bikin kopi, yang di rumah masak dan seterusnya. Itu ada sejumlah santri yang kemudian disebut sebagai khodam. Umumnya kayak gitu di dunia kesantrian. Lalu di dunia Goib kan? Ya, yang sekarang akhirnya di dunia goib akhirnya juga maknanya juga sebenarnya sama. Khodam yang dimaksud di sana adalah pembantu gitu. Tapi sebenarnya karena makna dari khodam itu adalah pembantu, sesuatu yang membantu atau orang yang membantu atau hal yang membantu, maka maknanya bisa banyak. Ada beberapa orang yang akhirnya ngatoke bahwa laptop kamu yang bantu kamu nulis itu khodam kamu juga kan. AI sekarang apa lagi ya, itu khodam tuh. Ngapain khodam itu selalu diasosiasikan dengan yang gaib. Iya, rata-rata kan cah itu ketika nyebut khodam pikirannya cah itu kan. Tapi umumnya ya gitu. Orang-orang yang atau hal-hal yang atau sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk membantu dirinya. Ya, membantu dirinya dalam hal bahwa ada khodam jin segala macam. Berarti kan ada jin, itu bayangannya ya, yang dibayangkan adalah adanya sosok atau apa sebutannya? Sosok atau apa? Atau seorang jin atau sosok jin atau sebiji jin, sebuah jin. Seonggok jin. Ini cocok seonggok. Yang difungsikan sebagai pembantu lah, medium pembantu kayak gitu. Apakah mungkin ada? Ya kita akhirnya bertanya dulu, jin itu ada dulu apa enggak. Ada beberapa orang yang akhirnya enggak percaya nih. Wabil khusus di dunia modern seperti sekarang ini kan banyak orang yang akhirnya tidak mempercayai eksistensi atau keberadaan jin. Atau mungkin percaya tapi sudah menganggap hal-hal yang berkaitan dengan jin-jin kayak seperti ini itu sudah ketinggalan lah, sehingga akhirnya ditinggalkan. Maka ketika ini jadi viral seperti ada cek khodam segala macam, itu fenomena unik sebenarnya. Ada apa dengan zaman ini? Apakah kepingin kembali ke masa lampau atau apa gitu? Tapi yang jelas jin itu ya sebuah fakta, maksudnya eksistensinya itu ada, keberadaannya itu dikuatkan oleh nas-nas keagamaan. Al-Quran mungkin nyebut, lalu hadis juga banyak menyebut, cerita-cerita ulama itu juga menyebut. Ya, lalu apakah ada jin-jin yang akhirnya memiliki tugas atau diberi tugas atau ya memang tugasnya membantu manusia, memberikan bantuan kepada manusia. Itu sejumlah ulama ya bahkan bisa disebut sebagai kesepakatan para ulama karena disebut sebagai jumhurul ulama ya. Ya ada. Berarti bener khodam tuh bener-bener ada. Iya ada. Maksudnya gini. Ada sejumlah orang atau sejumlah ulama, wabil khusus Mu'tazilah yang tidak percaya, ini kerangka dalam pandangan teologis ya. Ada sejumlah orang atau ulama Mu'tazilah yang tidak percaya keberadaan khodam dalam arti bahwa tidak mungkin jin itu bantu manusia. Kalau memang jin itu kakeknya bantu manusia, maka orang yang dibantu oleh manusia, kata orang-orang Mu'tazilah ini, orang yang dibantu oleh jin, orang yang dibantu oleh jin itu nanti akan tercampurkan keberadaannya, atau orang kalau melihat dia, orang itu akan bisa keliru dan akan menganggap dia ini rasul. Pendeknya Mu'tazilah tidak setuju keberadaan khodam karena orang yang punya khodam nanti salah-salah bisa difahami sebagai rasul. Karena orang itu kaget akan mengeluarkan hal-hal yang mungkin menakjubkan, ajib gitu ya, syai'un ajibah istilahnya itu, sesuatu yang di luar nalar, di luar kebiasaan, sehingga biasanya yang bisa mengeluarkan itu cuman rasul. Orang yang lihat orang ini yang punya khodam ini bisa jadi nganggap dia juga rasul juga, iya. Itu kata orang-orang Mu'tazilah. Okay. Tapi kalau orang-orang Asy'ariyah ya tidak sampai seperti itu, tidak sampai menolak. Pada akhirnya juga ada sekian banyak orang yang yang dibantu oleh jin, tapi kemudian yang membedakan mereka, kita bisa membedakan antara orang yang dibantu dengan jin, dibantu oleh jin, wabil khusus jin-jin yang buruk-buruk gitu ya. Dari sisi kalau tidak keliru Qadhi'iyat, Syekh Qadhi'iyat atau Qadhi'iyat gitu, dalam
kemarin itu saya sempat baca Nailul Autor kitabnya namanya. Itu disebut bahwa tidak perlu repot. Ini untuk menyangga argumentasi Mu'tazilah. Tidak perlu repot, ketakutan kalau orang itu tidak bisa bedakan mana yang nabi dan mana yang bukan. Karena kata ulama-ulama Asy'ariyah atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena orang yang memiliki kemampuan-kemampuan aneh itu ada banyak hal yang meliputi dirinya. Di antaranya adalah kalau dia itu mengaku sebagai nabi dan mendakwakan diri sebagai nabi, hal-hal yang aneh itu bisa kita sebut sebagai mukjizat. Itu yang membedakan antara nabi dengan orang-orang yang orang-orang biasa. Nah, kalau kok tidak mendakwahkan sebagai nabi itu bukan mukjizat nantinya. Gitu kan? Karena hanya orang yang mengaku nabi yang memiliki seperti itu. Ya, kalau memang nanti ada orang yang ngaku-ngaku nabi tapi ternyata kok terbukti itu berasal dari jin, itu urusan yang berbeda lagi nanti. Jadi eksistensinya ada. Maksudnya kalau faktanya bahwa jin itu ada dan jin itu kadang berprofesi, kadang berposisi sebagai khodam, itu mungkin. Di kitab ini saya bawa tuh kitab ini khusus ya, sebenarnya sebelum-sebelumnya itu ya, kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ini karyanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu yang ngarang Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Kalian pernah ya, itu setara dengan yang juga dipelajari di kampus Al-Burhan fi Ulumil Quran ya, bisa apa ya, Az-Zarkashi ya. Atau yang ngarang kitab Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli kan, kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Nah, di sini disebutkan nih, sayangnya tidak saya garis bawahi ya. FYI guys, ini bukan promosi, oke? Ini kitab kita sama-sama belajar. Tapi kalau memang mau beli juga nggak apa-apa. Hubungi beliau. Enggak, saya nggak jualan. Nah, saat ini dagingnya Ustaz. Hubungi Ya. kami berarti. Ya, Kami kamu yang jualan. Tak kelihatan ini, agak matanya agak buram. Butuh pencahayaan tuh. Apa udah? Ini nih ya. Saya baca aja ya. Ini untuk menunjukkan eksistensi khodam ya. Bahkan disebut di sini awwaluman ista'badaha ala madzahibil Farasi Jamshid bin Awihhan. Atau gini pojoknya, inna Sulaimana ibna Dawudin awwaluman ista'badal jinna wasyayatina wastakhdamaha. Bahasanya itu wastakhdamaha, dan menjadikan dia khodam. Nabi Sulaiman itu adalah orang yang pertama, ini menurut beberapa pendapat, yang istakbada, menjadikan pembantu, menjadikan abad, menjadikan budak al-jinna jin. Istakbadal jinna wastakhdamaha. Orang yang pertama menjadikan jin sebagai pembantu atau khodam. Ada yang punya pendapat awaluman istakbadaha ala madzahibil faros. Ada yang menganggap bahwa yang pertama-tama itu melakukan pengkhodaman jin itu orang Persia, ya, namanya itu Jamshid. Lalu kemudian ada sekian banyak cerita yang mengatakan bahwa atau yang menyatakan bahwa ada banyak orang yang juga seperti itu, mimman istakbadahum, di antara orang-orang yang juga punya khodam jin itu Asif bin Barkhayal. Saya dulu kalau saya kemarin kalau tidak keliru ya, Asif itu menterinya atau wazirnya Nabi Sulaiman yang konon ngangkat istananya singgasananya ya. Yusuf bin Aisu wal Hurmuzan bil Kardul atau Hurmuzan bin Kardul. Hurmuzan bil Kardul ini kalau melihat dari sejarah akhirnya masuk Islam, ini juga orang Persia. Yang pada zamannya Sayyidina Umar digoda oleh Sayyidina Umar. Kamu dulu itu ucak-ucak gitu, di zaman jahiliyah gitu. Sekarang gimana sekarang kamu? Marah dia. Marah. Kamu juga dulu waktu zaman jahiliyah juga enggak jelas gitu kan. Kamu dulu kalau perang sama saya, pasti kami akan mengalahkan kamu, kata si Hurmuzan. Karena kita sama-sama tidak nyembah Allah katanya. Nah sekarang karena kamu nyembah Allah lalu kemudian dibantu oleh Allah, kami kalah. Jadi akhirnya si Hurmuzan ini ya salah seorang penguasa atau apa gitu ya dia tuh. Akhirnya ini menunjukkan bahwa
Bahkan sejak zaman lama ada orang yang istahdamal jin atau istabadal jin, ya, menciptakan atau membuat atau menjadikan jin sebagai khodam. Di zaman Islam itu juga ada. Oh, Ada zaman Islam, maksudnya zaman Islam juga banyak ini disebutkan di sini. Orang muslim Ustaz. Ya Muslim ini disebut bahkan ada kitabnya. Kalau sampean kepingin belajar kitab pun belajar untuk meng-ART-kan. Mengartikan jin. ART kan ya kan, hotel itu jadi ART kan. Dijadikan Asisten babu rumah tangga. jinnya. Jinnya dipekerjakan gitu. Hati-hati. Nggak kalah Jepang yang menciptakan robot pembantu. Ini disebut oleh Imam Suyuti, walladzi fataha hadzal amri fil islami Abu Nasr Ahmad bin Hilal al-Bakil. Orang pertama yang membawa persoalan ini atau yang membuka persoalan ini pada saat masa-masa Islam itu ada namanya Abu Nasr Ahmad bin Hilal al-Bakil. Wa Hilal bin Wasif wa kana makhduman wa munatiqan lahu. Dia atau mereka ini makhdum, dilayani. Makhdum, khodum, dilayani wa munatiqan, dan ngobrol-ngobrol dengan jin. Walahu af'alun ajibatun wa a'malun hasanatun. Mereka akhirnya punya sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang unik-unik ya, yang berasal dari jin ini. Walahu minal kutubi. Nah, ini ada kitabnya bahkan. Kitabur Ruh Al-Mutalasiyah. Judulnya Ar-Ruh Al-Mutalasiyah kitabnya. Wa kitabul mufakhara fil a'mal. Al-mufakhara fil a'mal wa kitabut tafsiru atau tafsiri ma qalat susyayatin. Tafsir dari ucapan-ucapan setan yang membahas tentang Li Sulaiman yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kerap berkomunikasi dengan jin, lalu kemudian ada bukunya, dibukukanlah pendeknya gitu, percakapan antara Nabi Sulaiman dengan jin itu di buku ini, Tafsiru ma qalat susyayatin. Ditafsirkan. Iya, ada tafsirnya. Ada ya. Jadi di sini juga ada penjelasannya. Yang jelas itu merupakan satu hal yang biasa gitu ya. Cuman problemnya nanti adalah bahwa ada orang yang dikhodami jin, dan jin itu nantinya juga sama dengan manusia. Manusia itu ada dua karena gini. Karena ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia dan jin itu tidak diciptakan kecuali untuk menyembah Allah. Artinya manusia dan jin itu kena taklif, kena tuntutan ya, kena tuntutan syariat. Ya, sebagai orang yang atau sebagai sosok-sosok yang kena tuntutan syariat, maka ada yang ikut syariat, ada yang tidak ikut syariat. Ada yang baik, ada yang buruk. Jin juga seperti itu, ada yang baik dan ada yang buruk. Nanti ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Lalu ada orang yang baik dan ada orang yang buruk. Lalu kemudian ada penjelasan al-arwah junudun mujannadah. Orang ruh itu dikumpulkan atau bergolong-golong sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Orang buruk biasanya ya kumpulannya orang buruk. Orang baik kumpulannya orang baik. Jadi orang yang diladeni atau dikhodami oleh jin yang buruk kemungkinan juga adalah orang-orang yang buruk. Karena ada cerita, dan ceritanya ini sebenarnya saya tulisannya judulnya Epistemologi Dukun. Kalau tidak keliru sudah saya share tadi ya. Ya, nanti mungkin bisa di-share lagi. Di situ ada tokoh namanya siapa? Sawat Ad-Dausi. Ada yang nyebutnya Suwad Ad-Dausi. Tadi baca tadi. Ya. Sawat Ad-Dausi ini unik. Sawat Ad-Dausi ini akhirnya masuk Islam justru karena aktivitas perdukunannya. Unik dong. Justru karena aktivitas perdukunannya. Sawat ini terkenal di zaman jahiliyah sebagai dukun. Kahin min ba'dil kuhan gitu ya, sebagai kahin, dukun. Ya, dia punya azimat, dia punya talasim, dia punya syair, kosem, dia punya syair dan seterusnya. Hal-hal yang biasanya dipakai sebagai alat untuk bermediasi dengan jin. Pendeknya dia itu dukun. Suatu kali ketika dia di India, dia bepergian. Konon dia itu orang Yaman, dia bepergian ke India. Dia itu ditowel-towel gitu oleh makhluk ya, makhluk yang kemudian disebut sebagai jinniun gitu. Jinni ya, bukan jinni ya, juga ada jinni. Itu film dan. Ya mungkin ini inspirasinya dari situ. Ini yang tahu jinni kayaknya umurnya Nonton ulangannya. Oh, nonton ulangannya di YouTube ya. Tayang ulang. Film lamunan. Siapa yang jadi steeringnya? Diana Pungki. Itu orang zaman dulu itu termasuk yang nonton juga ya.
Nonton juga. Ya waktu itu saya masih SMP. Wah kayak tambah lebih tua lagi tuh. Kami sedang di Sedang dia. Cini ho cini. Jadi tadi Oke, itu tadi tunggu dulu. Masuk, iya. Yang itu tadi Sik apa namanya? Sawat ad-Dausi ya. Sawat ad-Dausi ini akhirnya pas waktu di India dia dijawil, ditowel-towel. Ada yang menyebut dia ro'a. Ro'a itu kalau dalam bahasa kita biasanya dimaknai dengan mimpi gitu. Tapi kemungkinannya dia tidak mimpi. Wong istilahnya itu dia antara setengah sadar dan antara sadar dan tidak sadar gitu, tidur dan dia ditowel. Lalu sosok itu ngomong, "Hei, baliklah kamu ke kampungmu, ke Arab. Di Mekah itu sudah lahir seorang nabi yang akan memberikan petunjuk bla 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 pokoknya." Dia mengabarkan tentang kenabian. Nggak percaya, wah, jin. Sampai 3 kali dibikin seperti itu. 3 kali dibikin seperti itu, dia akhirnya mikir-mikir, wah ini pasti nggak main-main ini. Ini pasti serius, ini ada sesuatu yang serius. Akhirnya dia balik dan akhirnya dia Islam di zamannya Nabi Muhammad. Karena itu dia kadang-kadang juga disebut sebagai sahabat. Nah, pada masa Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar itu jadi khalifah, tiap kali musim haji, Sayyidina Umar itu penasaran. Kalau musim haji kan pasti pasti ada banyak umat dari segala penjuru kan. Di tengah-tengah jamaah haji itu Umar ngendikan kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya berucap gitu. Di antara kalian ada orang namanya Sawat Dausi gitu. Diem, berarti tidak kate. Tahun berikutnya cak itu sampai 3 tahun atau 5 tahun sesudah itu baru ada orang namanya Sawat ngacungkan tangan. Oh kamu Sawat gitu. Sini diajak ngobrol. Ditanya-tanya. Ternyata jadi ada apa namanya? Ada dalilnya ini, ada contohnya itu. Nanya-nanya ke wong agak-agak aneh-aneh gitu kan. Jadi iya, ditanya. Bener cerita-cerita yang selama ini beredar, kamu itu masuk Islam justru karena aktivitas perdukunanmu, justru karena kamu itu berinteraksi dengan jin. Iya bener, apa yang salah? Nggak ada yang salah di situ gitu kan. Oke. Coba sekarang aku penasaran, aku ingin tahu mana perewanganmu atau Sayyidina Umar. Kadang saya itu juga kalau kamu kakek ada wong ngaku punya khodam suruh nunjuk ke. Tunjuk ke sini gitu. Imam kemarin atau dat? Raja Khodam dia kemarin. Iya. Dites katanya tak kate. Nah berarti mudi ke imamnya. Tak kate berarti Khodamnya. Kalau memang iya mungkin ada kan. Kalau memang dia bisa, kalau kamu sekarang diomongi oleh orang balik ke cek khodam tadi diomongi orang kamu punya khodam seperti ini, tidak usah bangga dulu sebelum khodam itu bisa bantu kamu apa gitu kan. Khodam tujuan fungsinya utamanya apa? Iya. Ya kan. Tapi sebenarnya kakek ada cerita kalau kita tidak perlulah ngomong soal apa. Tidak perlu dibantu oleh jin dan seterusnya itu kakek lah. Nah balik ke Umar tadi, si siapa namanya, si Sawat itu jawab, Mar kamu ini telat. Kalau bahasanya sekarang kamu telat. Kalau kepingin tahu jin ya zaman dulu lah, zaman jahiliyah. Sejak aku akhirnya masuk Islam, kata si Sawat, jin itu tidak pernah lagi datang. Jin-jin itu tidak pernah lagi datang. Aktivitas kedukunan atau perdukunanku juga akhirnya macet. Untuk apa? Pakai cak itu lagi kata dia. Karena sebaik-baik khodam, kata Sawat ad-Dausi, adalah Al-Quran. Gitu. Ini sekalian promo sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Jadi Al-Quran masuk khodam Ustaz. Akhirnya sesuatu yang kaget jadi syafi'an li ashabi. Benar juga Mas. Bantu kamu kakek kan? Iya kan bisa disebut sebagai khodam juga, bantu kamu. Kamu sekarang mungkin bantu Al-Quran dengan menghafalkannya. Kakek dia jadi syafi'. Kakek, kamu sekarang bantu dia atau kamu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan mempelajarinya. Kakek dia bisa jadi syafi'an. Insya Allah Pak, insya Allah kalau kita dekat dengan Al-Quran bisa jadi. Sambil makan ya. Sebenarnya ada muncul pertanyaan baru dari pernyataan Ustaz. Ini bener? Aku jangan belum ngambil sih. Sudah. Bener? Kakek beracun? Panas tapi ini ya. Yang ini sudah dingin. Ini tadi dingin Dan. Oh ini yang sudah dingin, berarti tidak boleh langsung dari situ? Boleh. Yang panas di sana Dan. Iya, oke. Lanjut. Panas itu tidak. Yang dingin cukup. Terlalu kepanjangan caknya Mukaddimah itu tadi. Tapi tidak apa-apa. Zat. Coba boleh tanya. Ada pertanyaan, Mam. Kalau aku ada nih. Aku juga penasaran dengan pernyataan Ustaz. Kan Quran jadi khodam ya. Iya. Itu kan balik-balik ke pernyataan yang Al-Quran itu firman atau makhluk. Cuman kan gimana itu bahasa apa cocok di sini apa tidak ya? Ya udah ada bahasanya seperti itu. Maksudnya kan Allah juga nanti kan akan membantu kamu. Allahu fi aunil abad man kana
maka abad bi'auni akhihi, Allah akan menolong kamu. Terus kemudian kamu nyebut Allah sebagai khodam yang membantu kamu atau menolong kamu, kan bisa jadi itu secara generik maksudnya. Terus Allah kamu sebut sebagai makhluk, kayaknya tidak bisa juga. Iya, jauh lah. Maksudnya itu poinnya adalah bahwa ada sekian banyak media, alat atau sesuatu lah sebutlah, bisa jadi manusia, bisa jadi hal-hal yang akhirnya membantu kita, itu bisa disebut sebagai khodam. Ya, tidak harus jin, meskipun sekalipun sekarang ini asosiasi khodam itu selalu ngarahnya ke sana. Ya, AI itu khodam, komputer kamu khodam, ya kan? Program kamu Adobe Premiere misalnya itu khodam buat para editor, ya kan? Berarti secara sederhana definisi khodam itu adalah ngebantu kita, Ustaz. Dan juga ini alat ini membantu kita memasak. Nah, ini khodam nih. Khodam ini. Ya, khodammu apa? Khodamku kompor. Kompor apa? Progas. Jadi Promo. Tapi kayak ini, Tan, misalnya ini agak random sih, cuman nggak tahu ini masuk di tema kita atau tidak. Kayak aku pernah denger lah ya. Misalnya kayak kita seneng sama seseorang misalnya, kayak imam misalnya. Masya Allah memang masih imam. seneng sama seseorang. Terus tuh kayak ada orang ngomong, kau pakai amalan ini supaya bisa Melet. beliau tuh uang yang kita seneng tuh lulu misalnya atau galak juga ke kita, itu termasuk bagian dari Jatuh. bagian dari itu dak khodam tadi, tak? Kalau dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada sekian banyak kosam, ada sekian banyak azaim. Azaim itu kita sebutnya azimat. Azimat kadang-kadang karena tulisan-tulisan itu mungkin kita nyebutnya raja gitu ya, ditulis di sesuatu, misalnya kertas atau apa itu azaim. Tapi yang jelas berupa lafaz-lafaz. Tapi lafaz-lafaz itu dengan fakta yang seperti itu tadi, bahwa ada lafaz yang kemudian dipakai sebagai alat untuk bantuan seseorang, namanya jimat atau apa gitu, maka ada sekian banyak lafaz atau sebagian banyak kalimat yang memang punya fungsi atau tujuan-tujuan tertentu atau manfaat tertentu. Ya kan, pasti itu juga yang membuat Quran itu sangat hebat, karena berupa kalimat-kalimat yang hebat, ya kan, yang bahkan satu ayat itu bisa punya banyak manfaat gitu ya. Al-Quran kita tahu. Maka kemudian banyak juga orang yang menggunakan Al-Quran sebagai alat untuk itu tadi, ya kan. Nah, kadang-kadang juga dihubungkan dengan jin juga. Ada azaim yang berhubungan dengan jin. Nah, persoalannya ini berarti pertanyaan tentang apakah ini ada jinnya atau enggak. Kadang-kadang ada lafaz yang memang, atau ada bacaan-bacaan khusus yang memang biasa dipakai untuk memanggil-manggil jin. Ada itu namanya kosam atau tolasim atau apa gitu. Kenapa itu bacanya? ada itu bacaannya. Nggak tahu kan? Inna maqali rahmatan. Itu salah satunya itu. Firman Allah. Firman Allah. Nah, itu akhirnya juga masuk ke pertanyaan apakah boleh membaca bacaan-bacaan yang seperti itu dengan maksud untuk mungkin meminta bantuan ke jin atau apa gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh saja, terutama kalau batasannya itu sebenarnya batasan boleh atau tidak bolehnya itu ketika yang melakukan itu mutasyarri, dibungkus atau dilingkupi oleh syariat. Pelakunya itu tidak jauh dari hal-hal yang dilarang, pelakunya itu jauh dari yang dilarang syariat, dan pirantinya itu juga jauh dari hal yang dilarang syariat. Lalu kemudian jinnya itu atau jinnya itu juga jauh dari yang dilarang syariat, berarti jinnya ya muslim. Dari situ boleh jadi halal loh. Ya, batasannya cuma di situ saja. Cuman masalahnya sekarang kan kita tidak tahu ya. Yang mutasyari itu mana, jin itu muslim atau enggak, atau orang itu mutasyari atau kamu datang ke wong pakai peci, pakai baju jubah segala macam, belum tentu dia itu mutasyari kan. Hanya bajunya saja seperti orang yang mutasyari gitu, orang yang bersyariat gitu. Tapi belum tentu dia bersyariat. Tapi itu bisa. Lalu kemudian kamu datang ke wong yang pakaiannya hitam-hitam pakai belangkon gitu, kamu juga tidak bisa ngukumi kalau itu dukun.
Karena kamu tidak tahu dia itu mutasyari atau enggak. Yang makoli itu kamu juga nggak tahu itu apakah Iya sih. benar atau enggak sebenarnya. Karena dia misalnya kamu bisa ngetawa-ngetawain baik, tapi yang jelas ada memang penjelasan apa beberapa ulama bahwa kita dilarang untuk menggunakan bacaan-bacaan yang kita tidak tahu maknanya. Kenapa? Karena kemungkinan bacaan yang tidak kita tahu maknanya itu kita tidak tahu maknanya itu bacaan-bacaan syirik, bacaan-bacaan kufur. Jangan-jangan bacaannya itu la ilaha gitu misalnya, tidak ada Tuhan gitu. Kita kan tidak tahu. Nah, yang kayak gitu akhirnya haram karena itu adalah kalimat kufur tuh, kalimat yang menyatakan bahwa Allah itu nggak ada misalnya atau Tuhan itu nggak ada. Nah, kalau itu dibahasakan dengan bahasa lain, mungkin kita tidak paham kan, tapi kita ngelakuke, baik kita baca, nah itu jadinya haram. Karena itu para ulama menggeneralisir kalau bacaan-bacaannya itu tidak kita pahami, maka jangan diikuti. Nah, soal bahwa apakah satu bacaan melahirkan kekuatan tertentu atau enggak, itu biasa itu. Sama baca Quran saja, antum baca Quran kadang-kadang bisa melahirkan sesuatu, entah itu dari jin, entah itu memang dari ma'una Allah, entah itu dari yang lain. Kalau sampai antum diajari oleh seorang guru tentang bacaan ABC selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, lalu kemudian sampai amalkan, jadinya bisa narik cewek segala macam gitu misalnya, itu bisa terjadi, mungkin terjadi. Dan tidak masalah, Ustaz. Nah, soal tidak masalah atau enggak masalahnya itu nanti ya itu tadi. Ya, kita lihat tadi sebelumnya ini. Tergantung sama niatnya Cak Mano gitu kan, niatnya itu seperti apa, lalu kemudian pun mutasyari atau enggak gitu. Sebenarnya enggak masalah juga. Tapi apakah itu dibantu oleh jin, itu juga persoalan tuh. Kita kan enggak tahu esensi dari bacaan itu nanti itu arahnya kemana. Dan tapi kemungkinan itu rata-rata arahnya ke sana. Dan biasanya kalau kita minta itu misalnya dari jin tanya minta tumbal misalnya itu untuk biasanya ya. Kan? Iya. Biasanya itu pasti Timbal balik ya. Ya, ada imbal balik. Rata-rata itu istilahnya kayak perjanjian gitu ya. Iya. Perjanjian sama dengan gini. Orang yang taat kepada Allah itu akhirnya jin-jin itu mau melayani dia. Ada sekian banyak contoh ulama-ulama yang dilayani oleh jin. Guru-guru kita dulu, misalnya Kiai Mutamakin gitu, Kiai Mutamakin di Jawa Tengah itu konon khodamnya itu singa, macan kayak gitu-gitu ya. Tapi tidak dia minta yang kayak gitu-gitu. Tidak dia minta karena orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali-waliullah itu mengabdi kepada Allah. Lalu kemudian yang lain-lain itu akhirnya melok ngabdi ke dia. Itu ada penjelasannya itu, man atau Allah faqad atau kulla syai' atau kullu syai'. Itu ya, orang yang bertaat kepada Allah, segala hal yang lain itu pasti akan taat juga kepada dia gitu. Nah, kalau orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang fasik sebut saja, mereka perjanjiannya bukan dengan Allah. Kalau wali-wali itu tadi perjanjiannya dengan Allah, sehingga akhirnya makhluk-makhluk yang lain yang punya perjanjian juga dengan Allah diperintahkan oleh Allah untuk membantu yang wali itu tadi. Nah, kalau yang tidak seperti itu perjanjiannya ya dengan antar mereka sendiri saja. Maka kemudian ada yang minta ayam hitam lah. Ada yang minta sesuatu yang tidak diperbolehkan, misalnya yang sering disebut dalam kitab-kitab itu sesuatu yang najis, misalnya ayat Quran dicampur dengan darah, itu tidak boleh kan, haram kayak gitu-gitu ya. Ada dulu itu di tempat saya itu syaratnya kalau kamu kepingin bisa seperti ini harus duduki Al-Quran. Duduki itu Al-Quran. Ada yang kayak gitu kalau kepingin bisa cak ini. Nah, yang kayak gitu-gitu itu masuk berhasil. Bisa saja yang kayak gitu. Gini loh Pak, itu logikanya kayak gini. Allah itu bukan Tuhannya umat muslim baik. Manusia. Allah itu Tuhannya Allah manusia dan jin di dunia ini. Selagi masih di dunia, yang berlaku adalah sifat rahmannya Allah. Ya kan, kalau kamu pernah ngaji Bismillahirrahmanirrahim ya, tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada seluruhnya. Muslim atau enggak? Muslim. Enggak soal jin ya, kamu yang 9 naga segala macam yang kayo-kayo kayak gitu kan rata-rata non muslim nggak perlu ya. Tetangga-tetangga kamu yang non muslim itu rata-rata malah justru yang kaya tuh. Kita masih gini-gini baik gitu. Karena itu Nabi kadang-kadang nyebut ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir ya kan. Dunia itu adalah belenggu buat orang muslim dan seterusnya. Sementara akhirat itu nanti ada. Ya karena sifatnya Allah di dunia ini yang berlaku adalah Rahman. Sifat Rahmannya Allah. Jadi Allah tidak peduli. Ya kan, tidak peduli siapa saja, siapa kamu. Gitu kan.
Ya kalau memang sesuai dengan aturan gitu, aturannya seperti misalnya kan ada aturan untuk manggil jin seperti apa, ya pasti nanti dikasih oleh Allah juga ya, sama dengan ketika fisikawan itu nabur apa namanya nabur garam lalu jadi hujan kayak gitu-gitu ya. Iya kan? Pokoknya sesuai dengan kodratnya, kriterianya. Nah, kriteria di dunia perjinan itu mungkin ada, ya mungkin sampai karena tidak belajar jadi tidak tahu ya. Mungkin memang juga ada gitu. Jadi ada syarat-syarat gitu. Ya kalau di kitab ini disebut apa? Madh namanya ya. Madh itu pakai kha ya, bukan yang hak. Kalau hak itu pujian, kalau madh. Madh itu bintu iblis. Mungkin kalau kita itu lebih mengenal dengan Roro Kidul misalnya kayak gitu ya. Iya kan? Jadi kalau madh itu kalau kamu kepingin dibantu oleh madh yang anak perempuannya iblis ini, kamu harus mengorbankan entah itu yang bernyawa atau yang tidak bernyawa. Kadang yang bernyawa itu kadang yang ghairu akil atau yang akil. Maksudnya yang berakal atau tidak. Sampai manusia perlu dikorbankan, itu bagian dari perjanjian itu. Dan akhirnya ya jadi nian. Jadi nian, maksudnya ya. Maka kadang-kadang ketika kita ngerasani dukun, ngerasani apa ngomong ke ya kan ngato-ngato itu, hati-hati juga sebenarnya, jangan-jangan memang nian gitu. Emang ada nian. Iya, memang ada nian. Jangan-jangan kamu masih ucak-ucak ini disantet uang biar kamu gitu kan. Maka kadang-kadang jangan hati-hati juga. Kamu mentang-mentang aku sudah bertauhid. Gayanya cak itu. Pokoknya aku ya. Disantet uang pas waktu sakit kena santet marah-marah. Katanya udah dia. Hati-hati maksud saya. Maksudnya gini, orang-orang bahkan di luar ya sama dengan gini, manusia saja itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk sama-sama bisa nyari uang, yang baik juga nyari uang. Jin juga seperti itu. Jin itu memang diberi kemampuan oleh Allah untuk menunjukkan apa ya, af'al al-mukhtalifah, af'al al-mutanawwi'ah, segala sesuatu yang bermacam-macam yang mungkin manusia tidak bisa melakukannya. Itu. Jadi ketika manusia bersekutu dengan jin, maka ya mungkin terjadi sekalipun orangnya itu tidak baik. Sekalipun ya karena mungkin salah satu persyaratannya adalah melanggar syariat. Justru karena jin-jin buruk itu rata-rata ngarah ke situ tuh. Ngarah ke untuk melanggar syariat. Sampai pada titik wong itu jadi kafir segala. Bisa jadi seperti itu. Memang niatnya untuk nyesat ke mereka. Maksudnya gini, ya lemak lah kumpul bareng-bareng antara peminum sama peminum gitu kan. Kalau disebut di kitab ini yang seperti itu tuh, tumbal atau apalah kalau bahasa kita ya, itu disebut sebagai riswah, suap ya, suap untuk mereka, suap agar mereka itu mau membantu manusia gitu. Riswahnya ya dengan bisa jadi mengorbankan manusia atau apa gitu ya. Berarti kalau misalnya kayak ada kayak seseorang yang alim dan dia tidak bersekutu dengan jin, tapi dia ada kemampuan, ya boleh dibilang kayak dukun kayak itu, Zat. Itu berarti kita boleh minta minta pertolongan atau minta semacam kayak apalah itu, minta dibacain apa kayak gitu. Boleh. Artinya kan yang golongan jin itu kan punya kekuatan saja. Punyalah. Memang dia diciptakan oleh Allah dengan dibekali atau kekuatan-kekuatan itu. Mencari misal secara fiksi atau gambaran dari paranormal kan dia terbang, hilang, kaget ada yang dari api. Memang ada kan. Nah soal itu tadi, masalah soal boleh kita tidak minta pertolongan, itu memang kan ada hadisnya yang populer itu ya, man ata arrafan fayusaddiquhu lam takbal atau lam yukbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf atau sebut saja secara umum kahin, secara umum dukun. Fayusaddiquhu, lalu kemudian ia membenarkannya, maka sholatnya selama 40 hari tidak bakal diterima. Ada salah satu hadis yang bahkan menyebut bahwa orang-orang yang mempercayai musaddiqul kuhan itu bakal masuk neraka selamanya gitu. Tapi itu ditaksis sih sebenarnya, atau maksudnya diperjelas oleh Imam Nawawi, kalau dia masih ahli tauhid kayaknya ya enggak. Nah, poinnya adalah di yusaddiq. Poinnya itu adalah di membenarkan. Nah, membenarkan itu ada banyak level sebenarnya. Seperti kemarin di pas waktu zodiak tadi. Kalau kamu membenarkan bahwa
jin itulah benar-benar yang akan memberikan bantuan atau memberikan kekuasaan ke kamu, maka kamu bisa jadi kafir. Nah itu mungkin yang akhirnya tidak bisa masuk surga sama sekali. Ada orang yang cuma berdosa saja, tapi juga ada orang yang apa namanya, yang tidak yusodik. Namanya yang jadi batasan itu kan yusodiknya, membenarkan. Membenarkan itu kebalikannya bukan berarti tidak membenarkan. Ketika ada wong yang ramal-ramal ABC gitu misalnya, ramal ABC. Misalnya kamu kehilangan motor. Misalnya kamu kehilangan motor lalu datang ke wong pinter. Yalah itu yang disebut arraf. Kok kamu langsung membenarkan pendapat dia tanpa reserve, itu yang disebut dengan yusodik. Tapi kalau kamu kok memberikan kemungkinan dalam hati kamu, oke, itu kita anggap sebagai pendapat. Tapi Allah Maha tahu. Nah itu masih tidak disebut sebagai yusodik tuh. Nah, tidak membenarkan tuh, karena kata-kata dukun, kata-kata jin itu mungkin benar, tapi mungkin juga salah. Kalau menurut Ibnu Katsir malah kebanyakan salah. Kalau dikabarkan jin itu, misalnya yang dikabarkan jin itu 10 kabar gitu. 1 mungkin benar, 9 selebihnya itu salah gitu. Nah, ya karena itu ada beberapa ulama yang kemudian sekalipun kamu itu punya kemampuan untuk berkomunikasi atau mungkin istakhdama, mengambil khodam dari jin, maka tidak perlulah kayak gitu. Tidak perlulah jin gitu. Kalau dia kok masih maksa, ya urusan dia. Urusan jin itu. Tidak perlu kita minta-minta bantuan jin. Karena ya itu tadi, para ulama nyebut kebanyakan dari mereka ini memang fusak gitu. Kebanyakan ya, kita tidak ngomong bahwa jin itu seluruhnya fusak, enggak, ada sekian banyak jin itu yang alim, yang pinter, yang ngerti bahkan gitu ya. Kenapa kok dianjurkan ulama seperti itu? Karena ada sekian banyak cerita yang menunjukkan kepada kita bahwa bahkan sekali bernabi itu dimanipulasi oleh jin. Nabi Sulaiman itu kan bisa berkomunikasi dengan jin. Nah suatu kali Nabi Sulaiman itu ke kamar mandi didampingi oleh salah satu istrinya. Konon istri Nabi Sulaiman ada berapa tuh? Ada 1000. 1000 Pak. 1000. Nabi Sulaiman itu punya istri 1000. Bapaknya Nabi Daud itu konon punya 100. Kalau dia 1000 itu tidak terbayang itu. Kamu bayang ke berapa kali kamu gilirnya itu. Kuat. Satu orang ketemu dalam 3 tahun sekali itu. Cak makan obat. Obat kuat. Jadi Nabi Sulaiman suatu kali ketika masuk ke dalam kamar mandi, cincinnya dilepas, dibawa oleh salah seorang istrinya yang ternyata istri yang ini nih, istri yang agak nakal lah kayak gitu. Nah istrinya yang nakal ini ngasih ke cincinnya ini ke jin. Nah jin kan punya af'al atau amal mutanawwi'ah tadi ya, punya kemampuan. Akhirnya jin itu menyerupakan dirinya sebagai Nabi Sulaiman. Akhirnya masuk nih ke singgasananya Sulaiman. Aku Sulaiman, ini buktinya ada cincin. Nabi Sulaiman ditinggal. Masih di WC ya, Nabi Sulaiman masih di WC lalu keluar, loh kok kate wong gitu kan. Akhirnya berlari-lari kemana, dia tahu ternyata di sana ada Sulaiman ya gitu. Nabi Sulaiman akhirnya teriak-teriak loh, jalan-jalan itu palsu. Wah, Nabi Sulaiman akhirnya ya kan? Iya, orang percaya. Iya, orang percaya wong itu Sulaiman, kamu yang palsu, kamu tidak punya cincin. Nabi Sulaiman loh sampai seperti itu. Karena itu Nabi Sulaiman sebagai nabi akhirnya tidak pulau lama jadi raja gitu. Selain itu bahwa Nabi Sulaiman juga dimanipulasi juga oleh jin yang berada di sekeliling Nabi Sulaiman, dan diantaranya mungkin di sana ada yang jahat-jahat yang kepingin manipulasi. Ya, zaman itu mungkin ada politik jin juga lah gitu, ya kan? Jadi jin ini bikin semacam kitab sihir, kitab perjimatan. Bisa Ustaz. Ya, kitab perjimatan. Lalu kemudian kitab ini ditaruh di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Waktu Nabi Sulaiman wafat, salah satu jin atau setan-setan ini teriak-teriak tuh, bukai kursinya Nabi Sulaiman. Kursinya di bawahnya dibuka, ternyata ada kitab itu, dan jin ini atau setan ini ngomong, nah Sulaiman itu bisa hebat karena ini. Nah ini yang akhirnya dibantah oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Ada salah satu ayat bahwa Nabi Sulaiman itu nabinya Allah, bukan nabi penyihir gitu, bukan penyihir. Nah
Tapi ternyata memang iya buku itu kalau dipraktekkan, kalau dibaca-baca segala macam gitu, memang ya hasil. Kalau kepingin ini hasil itu gitu kan. Kalau kamu kepingin nah, kitabnya itu carilah. Padahal itu siasat sih. Siasat dari Cina. Cari lamam. Jadi Tidak, memang real. Itu bukan cuma khoyal saja karena santet segala macam itu banyak, Nabi juga pernah disantet kok, percaya. Iya. Nabi itu pernah disantet. Jadi memang masalah Bukan cuma khoyal maksudku. Ada beberapa orang modern itu rata-rata menganggap itu sebagai Tidak sesuatu percaya. yang khoyal. Ya, memang ada yang kayak gitu-gitu. Belum ngerasa ke ya gitu. Makanya kita kadang perlu hati-hati gitu ketika mencibir, menertawai, jangan-jangan dia itu yang bagiannya itu kamu kayak tiba-tiba. Iya, tapi enggak, ya Allah alam. Kita kan ya pasrah sama Allah ya, kita tidak tahu bakal diinjuk apa oleh Allah, bakal diberi sakit atau diberi apa, ya terserah lah. Kalau seumpama Allah nginjuk sakit ya kita sabar, kalau nginjuk nikmat ya syukur, intinya kan itu. Selagi kita masih ada pegangan seperti itu ya insya Allah dalam kondisi apapun ya aman-aman saja gitu. Tapi yang jelas iya, ya itu tadi kitab-kitab sihir yang dibuat oleh jin-jin ini akhirnya ya seperti itu. Dulu ada malaikat namanya Harut Marut, di Al-Quran ada itu. oh yang dihukum Ustaz. Akhirnya dia bikin apa? Dia punya banyak murid dari kalangan manusia dan akhirnya malaikat ini dihukum sebagai ya Karena- termasuk ya, Jadi manusia saya. ya, dan mengajarkan perdukunan. Ya, Ya kan rata-rata sihir itu baliknya ke mereka itulah. Seluruh macam sihir yang ada di dunia ini balik ke Harut Marut itu. Sanatnya tadi. Ya sanatnya baliknya ke sana. Sanat perdukunannya. Berkenan. April. Aduh. Jadi ini ceritanya ngapain ini? Ini koki bah ini Ini masalah. khodam ya? Khadam. Padahal. Bantu. Ini kayaknya belum selesai. Ada pertanyaan dari para Raju, dari para Ada pertanyaan dari audiens. Ini banyaknya nonton, masya Allah. ini Ada nanya penonton gaib ini apa? lagi nonton nih kita. Berarti dimanapun lagi Anda lomba gitu berada, nih katanya. baik manusia ataupun jin, jangan lupa subscribe. Ada pertanyaan, Pik? Oke, saya anu lagi ya. Tambah, Jadi kenapa kok bisa bener? Kenapa kok bisa pas gitu? Kemarin dulu itu pas waktu sebelum ada tsunami di Aceh, Iya. tahun-tahun 2004 itu ada beberapa orang peramal nih yang akan menyebut itu. Dan bener, tanggalnya juga bener. Tapi ada beberapa banyak yang salah sampai belakangan ini juga masih rame kan yang ramalan kiamat. Iya. 9 Juni. Iya. Katanya direvisi tahun Agustus katanya. Ya, mundur. Ya bisa jadi salah. Ya bisa jadi benar, kadang-kadang benar. Maka ketika ada orang melakukan ramalan-ramalan seperti itu, jangan dibenarkan. Itu artinya jangan dibenarkan, itu juga jangan disalahkan, bisa jadi kan. Karena mungkin baik, karena ya ada sekian banyak fakta bahwa orang-orang yang seperti ini kadang-kadang juga bisa benar. Ya kadang-kadang juga bisa benar. Contoh ya, kalau di dalam tulisan saya yang tadi epistemologi dukun itu ada namanya Syatih ya. Syatih bin Robih atau Syik ya, Syik bin Roham. Itu dukun kelas kakap gitu. Iya. Syik ini dukun kelas kakap. Syik ini bahkan gini. Dulu ada orang sebelum Syik yang ini. Syik ini sebutlah Syik Shani itu. Syik yang kedua. Syik yang kedua, sama seperti opini kedua. Dulu ada Syik, namanya Syik. Orang Syik bin siapa ternyata bin iblis. Bin Adam. Bin Sam bin Nuh bin apa gitu. Nah Syik ini diceritakan punya mata satu. Oh iya. Punya mata satu. Matanya satu, entah itu matanya rusak satu atau gimana. Dia itu orang yang pertama memperkenalkan sihir ke manusia dari kalangan manusia. Dan kemudian Syik inilah yang akhirnya belakangan kita kenal sebagai Dajjal. Dajjal kita tahu kemampuannya super keren sebenarnya. Kalau mau ikut silakan. Supernatural. Iya kan? Kuat itu. Iya, mau ngidupin orang mati bisa. Mau nyembuhin orang sakit bisa. Kalau kita beragamanya hanya karena masalah-masalah seperti itu, silakan. Sama jadi murid dukun juga oke iya, sebenarnya. iya. Masalah agama itu bukan soal Soal pemenuhan ibadah. kebutuhan Iya, kita. benar-benar. Enggak, agama itu soal kita mengabdi kepada Allah. Soal ketulusan kita menyembah Allah dan seterusnya. Terutama itu kalau kita tidak punya itu kadang-kadang sulit ya menghadapi ketika menghadapi cobaan akhirnya jadi kesulitan dan akhirnya lari ke hal-hal yang dilarang. Ketika dapat nikmat akhirnya lupa juga lari ke hal-hal yang dilarang. Ya, minum-minuman, main cewek gitu ya. Sekalipun cewek aslinya karena enggak katik cewek asli gitu kan akhirnya nyari cewek yang palsu gitu.
Cewek palsu. Emang ada tuh. Nah maksudnya saya ini karena belum ada cewek yang galak sama dia, nyari cewek yang galak karena duit dia. Oh, iya. Kan bahaya kan Bahaya. gitu. Pandang di situ beda. Bahaya, Mam. Bahaya. Jangan Mam ya. Tapi tertutup Jadi Mam. khodam. Ada poinnya di situ ya. Jadi akhirnya jadi ya harta dan segala macam. Lalu kekurangan harta itu jadi cobaan juga buat manusia kan. Jadi kalau kok kamu nyembah, makanya Nabi Muhammad itu kata para ulama, itu nabi yang paling minimal punya mukjizat dengan peristiwa-peristiwa yang khawarikul ada. Bukannya tidak ada, tapi minim. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu sampai ketelanjur, sampai keterusan. Umatnya itu sampai nuhan ke dia. Karena menghidup ke orang mati bisa. Dajjal itu kaget bisa ada yang nuhan ke mereka. Dajjal juga karena bisa ngidup ke orang mati, bisa balik ke apa gitu. Dajjal sebenarnya nantinya itu ada orang-orang yang menganggap bahwa menghidupkan orang mati itu sudah pasti perbuatan Tuhan. Belum tentu. Ada sekian banyak cerita bahwa makhluk itu nanti juga ada yang bisa menghidupkan orang mati. Dalam konteks sejarah itu, saya nanti mau bikin tulisan juga sebenarnya. Bukan cuma Nabi Isa sebenarnya yang bisa hidup ke orang mati. Ada banyak di masa-masa sebelum Nabi Isa. Di Quran itu juga banyak ceritanya. Artinya kekuatan-kekuatan seperti itu yang khawarikul ada itu sebenarnya hal-hal yang normal lah gitu. Kalau kita mau menormalisasinya, tapi kita karena tidak biasa jadinya ya nganggapnya ya. Aslinya itu ya normal alami gitu. Ya hukum alam ya kayak gitu gitu. Karena itu saya terpukau dengan salah satu pernyataan dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu didatangi oleh muridnya. Salah seorang muridnya. Syekh, di sana ada orang bisa terbang. Nggak heran, burung juga bisa terbang kok. Dinormalisasi. Ya kan ada sekian banyak makhluk yang juga bisa terbang. Apoi kamu heran ada manusia bisa terbang? Dementor. Sama aja gitu. Syekh, di sana ada orang bisa jalan di air. Kapal juga bisa jalan di air. Bahkan ikan itu bisa hidup di dalam air. Ngapoi ribut. Ada orang bisa menghilang, iblis itu juga bisa menghilang kata dia. Kalau kamu terpukau hanya karena masalah-masalah seperti itu, ya silakan kamu melok itu. Tapi agama kan bukan soal itu. Karena itu Nabi Muhammad argumentasinya itu bukan mukjizat-mukjizat atau mungkin ada mukjizat-mukjizat itu, tapi terutama adalah argumentasi ilmiah, argumentasi logis, argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akal, secara rasional. Jadi argumentasinya itu yang paling kuat. Karena itu Nabi Muhammad mengikutnya ya. Insyaallah. Iya. Karena argumentasinya itu logis, rasional. Ya. Ini enak kayaknya nih. Lanjut. Lanjut apa? Lanjut Masih makan. masih oke. Lah jam Ini sudah jam 10 ya. berapa? 10.39 ya. 10.39. Sudah sejam ya? Iya. Ada minta closing statement ya. Iya, saat closing statement untuk episode kali ini, Sat. Ini saat Penutup. sikap. Ya. Penutup. Iya. Penutupnya sikap kita terhadap fenomena uang yang live khodam tadi, Sat. Cek kodam. Itu kan topik utama itu kan. Tapi itu kan aslinya kan guyonan baik kan? Kayaknya itu guyonan sih. Ya, kalau itu kan kayak guyonan gimmick baik. gitu, kayak. Iya. Buat aku guyonan baik sih kalau itu. Tapi kalau memang ada orang yang datang ke Arraf misalnya, orang-orang yang bisa menebak-nebak. Itu kan nebak ya istilahnya ya. Iya, Sat. Nebak itu membaca sesuatu yang majhul buat kamu. Ada sesuatu di belakang kamu bla bla bla. Ada kamu habis ini kenapa? Habis ini kenapa? Kalau barang kamu hilang kamu nanya, "Oh, barangnya itu di sana bla bla bla." Itu namanya Arraf. Itu namanya Arraf. Yang masuk dalam kategori hadis tadi man ata arrafan. Orang yang mendatangi Arraf lalu kemudian membenarkannya, itulah yang kena ancaman tadi ya. Nah, masalahnya sekarang Arraf itu yang seperti apa dalam konteks kekinian? Kita gini, yang tidak diperkenankan adalah membenarkannya, tapi sebenarnya juga tidak perlu menyalahkannya juga gitu. Yang jelas tidak membenarkannya, yang tidak boleh, yang benar-benar tidak boleh itu memutlakkan pembenaran hanya itu saja, karena semuanya pasti Allah kan yang kalau kita masih menyisakan kemungkinan seperti itu, ada Allah di tengah-tengah keputusan kita gitu. Kiai juga nanti akhirnya mirip Arraf. Kalau kamu nikah misalnya, mau nikah, Yai aku minta hari dong, Yai aku minta apa, coba jingok ke dong jodohku ini pas apa enggak, kan kayak gitu. Ada beberapa kiai itu yang ngitung jodoh itu pakai namanya, misalnya imam dengan
Iya. Agak Ustaz kan tahu kan tadi. Coba tadi. Cocok dah. Ya itu dihitung. Lima jari ya. Ada dihitung. Jadi kayak setelah dihitung itu ada caranya. Saya juga biasanya ditanyai oleh kawan-kawan, beberapa dari kawan kita itu ada yang cak itu juga pernah kayak gitu. Ada hasilnya bagus, ada yang nggak bagus. Bagus atau nggak bagus? Kalau kamu percaya nian, kamu sebenarnya sudah ke araf nih. Oh iya. Ya, tapi kalau kamu memasrahkannya ke Allah, kamu tidak jadi araf atau tidak jadi ke araf yang diancam. Iya. Ya kan? Yang diancam itu yang benar kenian dan menyatakan bahwa itu satu-satunya kebenaran, itu yang nggak boleh itu. Itu yang Ya kan? masalah. Itu yang masalah. Tadi ngitung kiai juga ada yang cak itu. Lalu kalau sudah dinyatakan dengan ini ada beberapa kasus. Kalau sudah dinyatakan buruk misalnya, oh kamu ini jodohmu bukan dia sebenarnya atau bukan. Kalau kamu kawin sama dia, kamu akan terjadi seperti ini. Sebenarnya ada solusinya ternyata. Jadi ada cara ngitungnya, tapi juga ada cara untuk memanipulasinya. Gitu kan. Ada beberapa kawan saya itu yang akhirnya dihitung dengan cara seperti itu, lalu kemudian jatuhnya itu buruk. Solusinya gimana? Namanya diganti. Berubah menjadi baik kan? Ya wallahu alam kita nggak tahu kan. Ya, Tapi bisa jadi kan. Bisa jadi kayak gitu. Yang kita tahu kan mungkin baca itu dengan takdir Allah. Iya. Atau mungkin tidak cak itu juga dengan takdir Allah. Yang kita percaya adalah takdir Allah gitu. Malah mungkin bisa Paling jadi tidak gini, itu fungsinya adalah sama dengan perkiraan cuaca kayak kemarin. Oh, iya. Kayak kan, kalau ada orang ngomong hari ini hujan, kamu siap-siap dong. Intinya cuma di situ, tapi kamu masih tetap dengan keyakinan yang nurun ke hujan itu ya. Allah. Iya. Gunanya itu untuk itu. Guna terutama wabil khusus itu dari kiai-kiai mau enggak gitu, nanti tidak percaya sama kiai. Nah, masalahnya itu. Masalahnya adalah ya kadang-kadang kita penanyo ke itu tadi, ke cek itu tadi, itu kan sesuatu yang kita tidak tahu kan. Nah, nanyo ke mereka ini termasuk ada yang sampai menganggap itu serius sampai melok-melok ngukumi, haram ke sana, haram ke situ gitu. Ya karena berdasar pada hadis itu tadi belum tentu juga gitu ya. Kalau kita yusaddiquhu bisa jadi itu membuat kita jadi kena ancaman itu tadi. Kalau enggak atau kalau mungkin menahan diri untuk menjawab atau membenarkan itu bisa jadi tidak masuk ke dalam kategori hadis itu tadi. Atau bisa jadi kalau jingok dari kualitas wongnya ya kan, wongnya yang ngomong itu seperti apa, mutasyari atau tidak mutasyari tadi gitu kan misalnya. Kalau kiai mungkin saja itu bantuannya langsung dari Allah karena mukasyafah dia bisa jingok kamu cak ini. Ada orang yang saya kenal itu sampai bisa tahu nama mbah saya dari mana mereka. Mbah saya sampai ke pucuk gitu. Sampai ke 4-5 generasi gitu. Dan bukan nebak-nebak itu. Ya memang mungkin ada ilmunya bisa jadi itu mungkin berkaitan dengan jin atau memang itu ilmu yang wahbi dari Allah gitu, kita tidak tahu kan. Yang jelas ada faktanya seperti itu ada. Kawan-kawan saya ada beberapa yang di Sumatera Selatan ini juga ya bisa seperti itu. Bahkan bisa berkomunikasi dalam tanda kutip ya dengan mungkin korinnya atau jinnya ulama tertentu dulu gitu, sehingga akhirnya si jin ini ketika ditanya ya bisa ngerti nian kondisinya. Kadang-kadang jin ini menyerupakan diri dengan orang itu dan seterusnya. Itu juga ada. Dan kita tidak bisa mengelirukan sekalipun juga pada akhirnya juga tidak bisa memutlakkan pembenaran pada. Nah, yang memutlakkan itu sehingga akhirnya kemudian melupakan Allah, itulah yang kemudian diancam. Masalah ya. Nah, intinya itu ya. Nah, itu juga yang jadi problem juga kalau melihat orangnya. Sekarang yang mutasyari itu yang mana? Yang mutasyari, yang bersyariat itu yang mana? Apakah yang bersyariat itu yang pakai peci, yang pakai jubah, yang pakai kan itu juga belum tentu, ya kan? Yang dianggap mutasyari atau tidak mutasyari itu kadang-kadang dijingok dari peristiwa meninggalkan atau melakukan. Dia sholat enggak? Dia ninggal ke sholat enggak? Dia haji enggak? Dia ninggal ke haji enggak? Nah, kalau ninggal ke haji maka dia enggak mutasyari. Kalau dia melarang haji dia enggak mutasyari berarti. Kalau ya kayak gitu-gitu. Nah, sekarang orang melihat itu dari sisi yang dibaca. Kadang-kadang yang dibaca itu bisa sama loh. Dukun itu bisa baca Quran juga. Ya kan, tapi Quran tujuannya untuk yang buruk, lalu kemudian nganjur untuk keburukan dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Kadang-kadang yang nampak seperti ustadz memang baca Quran itu yang syar'i, belum tentu juga. Belum tentu juga. Jingok wongnya dia mutasyari, dia ngajar ke sesuatu yang tidak syariat, ngajar ke kalau kamu jadi santriku maka kamu boleh kugauli. Itu ya Pak, ada yang kayak gitu ya? Aduh. Tiba-tiba jadi istri. Oke. Sudah. Itu closing yang terlalu banyak sebenarnya. Sekarang kita makan berarti. Terima kasih Ustaz, waktunya Ustaz. Dan kawan-kawan, thank you
for everything much. Iya, para khodam, Para khodam, khodam para manusia, para khodam, Membantu-bantu. para khodam. Oh, dari sana juga. khodam yang membuat lampu itu tidak mati. Bisa jadi dong. Iya, iya. Dia bisa hidup karena dibantu oleh dia. Di belakangnya juga, Dad. Yoi. Terima kasih, Jadi terima kasih. terima kasih teman-teman. Itulah tadi episode kelima dari konten kita, opini kedua. Ya, sampai di situ saja. Ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kepada seluruhnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan guys. Kurang ini dah sih minyak. Kita semua kan kodam. Caknya terdistract galau ke sini deh.